Hai, perkenalkan nama saya Nehemia Montolalu, NIM 2108110200086 dari Prodi Administrasi Bisnis, kelas genap. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ulasan buku saya. Yang pertama, identitas. Judul buku Pengantar Bisnis, penulis Profesor Dr. H. Buchari Alma, jumlah halaman 316 halaman, penerbit Alfabeta CV, tahun terbit Mei 2012, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, orientasi. Penulis menerbitkan buku pengantar bisnis ini untuk berbagi ilmu dan wawasan bagi para pemula yang ingin melakukan kegiatan bisnis dengan menjabarkan berbagai aspek dalam dunia bisnis yang akan mempermudah para pemula untuk memahami dan meyakinkan hal-hal apa yang harus dilakukan dan ditekuni dalam menjalankan bisnis dengan baik. Dan menghadapi persaingan pasar yang semakin tajam karena situasi perekonomian Indonesia yang masih belum juga kondusif dan peluang kerja yang semakin menipis, membuat masyarakat Indonesia di era ini harus pintar-pintar dan memutar otak bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, tafsiran isi. Pada buku pengantar bisnis ini dijabarkan mengenai pokok-pokok yang menjadi dasar ilmu bisnis, mencakup 1. Pengertian dan ruang lingkup bisnis, 2. Ekonomi dan bisnis, 3. Bentuk pemilikan bisnis, 4. Bentuk bisnis kecil dan pemilihan tempat kediaman, 5. Organisasi intern, 6. Manajemen dan eksekutif, 7. Administrasi kantor, 8. Riset dan statistik dalam bisnis, 9. Tanggung jawab sosial dari bisnis, 10. Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, 11. Kompensasi dan teori upah, 12. Manajemen produksi, 13. Manajemen pembelanjaan, 14. Akunting, 15. Manajemen pemasaran, 16. Budaya perusahaan atau corporate culture, dan 17. Hukum bisnis. Pada bab pertama membahas tentang sejarah, fungsi, kegiatan bisnis yang sudah pasti memiliki resiko-resiko tersendiri dan tantangan yang harus para pebisnis hadapi. Pada bab kedua membahas tentang 3 macam sistem ekonomi dasar yang berpengaruh, yaitu kapitalis, komunis, sosialis, dan sampai dengan sistem campuran. Pada bab ketiga membahas tentang usaha yang tidak termasuk bentuk badan hukum dan usaha yang termasuk dalam bentuk badan hukum. Pada bab 5 membahas tentang konsep apa yang dipakai untuk mengatur jalannya organisasi dengan baik dan jenis-jenis organisasi. Pada bab 6 membahas tentang manajemen memiliki 3 macam tingkatan yang berdasarkan pada kedudukannya. Yang pertama yaitu top level manager, yang kedua yaitu middle level managerial, dan yang terakhir yaitu lower level manager. Pada bab 7 membahas tentang fungsi dari sebuah kantor adalah menjaga kebutuhan informasi yang bersifat penting bagi urusan perusahaan. Pada bab ke-8 membahas tentang perkembangan riset dalam dunia bisnis yang sudah sangat meningkat, terutama dalam penelitian produk dan marketing. Pada bab 9 membahas tentang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, konsumen, investor, dan karyawan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Pada bab 10 membahas tentang pentingnya manajemen SDM yang sangat berpengaruh pada keberhasilan manajemen, yaitu dengan menempatkan orang yang tepat pada tempatnya yang sesuai. Pada bab 11 membahas tentang 2 teori upah dan 4 metode pembayaran upah. Pada bab 12 membahas tentang manajemen produksi merupakan kegiatan mengelola secara optimal dalam proses transformasi menjadi produk barang dan jasa. Pada bab 13 membahas tentang manajemen pembelanjaan uang mempunyai unsur penting dalam proses kegiatan karena fungsi uang itu sebagai alat pertukaran, pengukur nilai, dan penyimpan bernilai. Pada bab 14 membahas tentang kegiatan proses yang sistematis dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan melaporkan informasi tentang keuangan. Pada bab 15 membahas tentang 16 materi pemasaran yang perlu diperhatikan. Pada bab 16 membahas tentang budaya yang berlaku di sebuah perusahaan dan fungsi dari budaya perusahaan. Pada bab 17 membahas tentang beberapa regulasi yang disusun dan dilaksanakan dalam dunia bisnis. Selanjutnya, evaluasi. Kelebihan, buku ini memiliki kelebihan yaitu mampu memberi informasi mengenai bisnis di manajemen dan dasar-dasar dalam berbisnis. Selain itu, buku ini juga menampilkan bagan atau gambar sehingga pembaca lebih jelas dalam memahami isi buku ini dengan hanya melihat bagan atau gambar tersebut.
Kekurangan, buku ini memiliki kekurangan yaitu kurang memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis sehingga bagi pembaca yang masih pemula, materi dalam buku ini tidak tersampaikan dengan baik ke pembaca. Selain itu, buku ini memakai bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, rangkuman evaluasi. Buku ini memberikan penjelasan dan membahas dengan jelas mengenai ruang lingkup administrasi bisnis, serta banyak memuat teori-teori dalam berbisnis. Dalam buku pengantar bisnis oleh Profesor Dr. H. Buchari Alma ini juga banyak mengajarkan ilmu-ilmu bisnis yang dapat berguna bagi mahasiswa yang sedang dalam masa pendidikan guna menambah wawasan dan memperluas pengetahuan berbisnis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.